Siapakah beliau? Mari kita dengarkan kisah beliau di channel ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut lagi kepada konten saya saat ini. Yang kemarin kita sudah membahas tentang tokoh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kemudian untuk konten kali ini saya akan membahas satu tokoh. Tokoh ini adalah seorang orientalis. Mungkin dari teman-teman bisa nyimak penjelasan mulai dari biografi, paradigma pemikirannya maupun penafsirannya. Kali ini saya akan menjelaskan selintas sekilas untuk tokoh orientalis, yakni Abdullah Said. Abdullah Said itu adalah keturunan dari suku Arab dari Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Kemudian beliau menjalani pendidikan di beberapa persekolahan, yakni yang berada di Arabic Language Study, terus Institute of Arabic Language Saudi Arabia pada tahun 1977 hingga 1979. Setelah ia hijrah ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan S2-nya, Said mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Ia mengajar di strata 1 dan program pasca sarjana di kelas internasional. Selain mengajar, Said juga terlibat aktif dalam dialog antar iman, yakni ada 3 agama antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena penguasaan terhadap beberapa bangsa, yakni bangsa Inggris, Arab maupun Maldives, Said sering berkunjung ke banyak negara dan mempunyai networking intelektual yang luas. Karenanya Said sangat diperhitungkan pada level internasional, khususnya dalam bidang Islamic Studies. Dalam karya-karyanya, Abdul Said menjadi popularitas yang bertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu selain menjadi dosen, ia pun menjadi seorang penulis, bahkan menjadi seminaris. Tema utama dalam pemikirannya, sebagaimana Rahman, adalah pada persoalan metodologi penafsiran Al-Quran, yang menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. Selain konsen pada penafsiran Al-Quran, Said juga menyalami persoalan relasi Islam dan Barat, serta isu-isu kontemporer pemikiran Islam yang berupa jihad dan terorisme, ekonomi Islam, dan sebagainya. Nah, itu beberapa pemulasan pemaparan dari biografi Abdullah Said. Kemudian kita jelaskan sekilas tentang paradigma pemikiran Abdullah Said. Jadi Said ini banyak mengapresiasikan pemikiran Rahman tentang double movement. Pemikiran Said banyak merujuk pada teori Rahman, tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Sebelum penulis menjelaskan teori penafsiran kontekstual Said, perlu dipaparkan paradigma pemikiran Said, sebagaimana Rahman teorinya itu berpusat pada Al-Quran. Nah, bagaimana mengelaborasi makna Al-Quran itu? Hal ini sangat mendasar, mengingat Al-Quran adalah sumber pertama hukum. Kemudian ada beberapa pandangan dari Abdullah Said ini terkait dengan konsep pewahyuan. Yang pertama, konsep kewahyuan Allah yang yakni di luar pemahaman manusia, yakni langkah pertama itu dari Tuhan, kemudian ke Lauhul Mahfuz. Setelah dari Lauhul Mahfuz,
beralih ke langit dunia, kemudian ke malaikat Jibril. Kemudian untuk langkah kedua, yakni malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang konteks sosio dan historisnya. Pada level kedua ini, pewahyuan memasuki dunia fisik. Pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Nah, itu yang dari luar pemahaman manusia. Kemudian yang domain pemahaman manusia yang kita pahami, yakni di langkah ketiga, yaitu langsung berupa teks, konteks maupun teks yang membahas tentang meluas tentang setelah kalamnya Allah, firmannya Allah internalisasi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikomunikasikan secara eksternalisasi kepada masyarakat Arab. Maka wahyu menjadi teks maupun lisan dan tulis. Jadi sehingga langkah terakhirnya itu, langkah finalnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sudah tidak ada pewahyuan lagi setelah beliau wafat. Jadi penutup dari Al-Quran itu sudah ditutup dengan Quran surat An-Nas. Itu sudah menjadi akhir maupun penutup dari Al-Quran. Baik, itu mungkin ulasan maupun sekilas pemaparan saya terkait dengan tokoh orientalis, yakni dari Abdullah Said dalam pemikirannya dan biografinya yang saya jelaskan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, kalau ada yang lebih silahkan diambil aja. Jadi bagi yang suka dengan konten ini silahkan di subscribe aja, di like dan komen, karena akan ada konten-konten lainnya mengenai tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.